Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam channel Jaya Farm. Kali ini kita berkunjung ke rumah teman saya yang punya usaha yaitu hidroponik. Nah, hidroponik ini biasanya ditanami sayur-sayuran seperti kangkung, sawi dan teman-temannya, dan disetorkan ke swalayan terdekat di daerah Pare Kediri. Namun kali ini sepertinya saya kurang beruntung ya, karena memang kondisi di lokasi ternyata tanamannya ini semuanya itu habis gitu loh. Teman-teman bisa lihat kayak gini loh. Iya, aduh, ini kenapa nggak ada apa-apa? Aduh. Dan kalau saya lihat instalasinya itu sangat-sangat sederhana ya teman-teman ya. Tapi memang ya walaupun sederhana ini juga budgetnya juga banyak ini. Seperti kita lihat di sini ada jajaran dari paralon ya, ukuran 2,5 dim ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 paralon. Dan kesananya itu 4 meter, dan 4 meter itu bisa dikasih berapa lubang ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lubang tanaman. Jadi 20 kali 10 ini ada 200 tanaman teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat ya, tuh ini mestinya tanaman sawi ya. Dan aduh, kering kerontang bu, mungkin ya pandemi ya, dan semuanya pasti terkena imbasnya. Jadi kayak gini, aduh kering kerontang. Nah kalau ini hijau semuanya kan bakalan keren, tapi ya kenapa? Ya wes lah. Jadi saya kesini itu mau menimba ilmu kepada Mas Anto itu. Nanti instalasi semacam begini ini kita aplikasikan di kolam gurami di rumah ya, dengan modelnya sama, namun bagian tandon yang di bawah itu nanti kita rubah menjadi kolam gurami ya, yang ada di rumah. Dan instalasinya nggak sebanyak ini, yang di bagian pinggir-pinggir nanti kita kasih beberapa meter lah, karena memang ya cuma luasnya 2 kali 3 meter. Jadi supaya air di kolam gurami nanti harapan saya menjadi jernih, dan kiri kanannya bisa saya tanami beberapa sayuran yang menguntungkan, misalkan seperti sawi, seperti kangkung dan sebagainya. Baik, begitu ya teman-teman semuanya. Nanti kita coba untuk tanya-tanya lebih lanjut kepada Mas Antonya, peralatannya apa aja dan berapa budgetnya. Oke, terima kasih. 2000 tahun kemudian. Baik teman-teman, inilah tanaman hidroponik saya yang sudah beberapa bulan ya sudah saya tanami, saya coba. Setelah berguru dari YouTube dan dari Mas Atok yang ada di Pare beberapa waktu yang lalu, dan ini adalah hasilnya. Ini saya pakai metode aquaponik ya, dimana di bawahnya sini ini ada guraminya sekitar 200 ekor, dan saya menggunakan paralon seperti ini, dan saya hubungkan dengan selang 11 mm. Dan di sini saya pakai bor yang berukuran 10 mm sehingga bisa padat begitu tanpa menggunakan lem sama sekali. Dan ini menurut saya sangat excited ya, karena tanpa menggunakan lem sambungan di sini itu tidak bocor sama sekali. Kemudian kalau paralonnya ini saya menggunakan paralon ukuran 2 meteran yang saya kasih lubang sebesar 10 berapa ya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lubang. Dan ini saya tanami tanaman kangkung. Untuk pompanya saya menggunakan pompa Yamano dengan model ACT 5800 ya. Model Yamano ini klemnya dia bisa menyedot maksimal itu di angka 5,2 meter dengan watt hanya 38 watt.
Padahal kedalaman dari kolam ini hanya sekitar 1 meter teman-teman semuanya ya. Dan saya hubungkan ke 8 selang seperti ini ya, ke 8 selang, dan tidak ada masalah dan sangat kuat semburannya di setiap paralon ini. Aman sekali, dan ini hemat energi hanya 38 watt. Dan ini saya nyalakan pompa Yamano ini hanya ketika pagi hari dan sampai jam 4 sore. Untuk malamnya saya matikan ya, karena memang ketika siang hari untuk mencegah dari layu ya dari tanaman ini. Namun ada beberapa catatan ya ternyata teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa di sini kosong semua, dan di sini sangat lebat sekali karena memang keadaannya bahwa tanaman sawi itu kalau di metode aquaponik seperti ini tanpa menggunakan abimik itu sangat-sangat tidak direkomendasikan karena pertumbuhannya itu buruk teman-teman ya. Dibandingkan dengan kangkung yang tanpa menggunakan abimik pun hanya menggunakan yang namanya pupuk dari kotoran ikan itu sudah sesubur ini, dan ini bisa dipetik kapanpun dan bisa kita buat semacam apa namanya cah kangkung ya, sangat baik sekali. Dan ada beberapa catatan pula bahwa karena pertumbuhannya yang semakin luar biasa sehingga akar-akar dari kangkung ini juga merajalela seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Nah, akarnya kayak gini tebalnya gitu loh ya. Dan ini menyebabkan aliran air gak lancar sehingga ini bisa tumpah-tumpah kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk bagian sawi ini pertumbuhannya terhambat ya, dan dalamnya kayak gini kotornya. Ini karena lumpur yang ada di dalam kolam ini semuanya dijerat oleh akar-akar dari sawi ini. Pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, apalagi kalau kita mengambil si kangkungnya ini, waduh, akarnya itu merajalela itu malah teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Ini lumpurnya itu nyumpel di sini ya. Nah, ini lumpurnya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, harus rutin-rutin membersihkan teman-teman. Kalau nggak begitu, nanti hasilnya mampet kayak gini. Ya. Jadi metode menggunakan aquaponik ini untuk pengalaman saya hanya subur jika dalam jenis tanamannya adalah kangkung. Untuk sawi ya kayak gitu, bahkan banyak yang mati. Harus sering-sering dibersihkan. Nah, kelebihan menggunakan aquaponik yang saya rasakan dulu di kolam ini itu penuh dengan lumut, tapi sekarang alhamdulillah aman, dan pH di airnya ini tetap standar yaitu di angka 7, dan suhunya teman-teman ya, suhunya itu kalau pagi hari itu di bawah 30 derajat Celcius, diantaranya adalah 27 sampai 28 derajat Celcius, dan siang hari itu maksimal kalau di daerah saya di sini adalah 33 derajat Celcius, sehingga tanaman ini tidak layu sekalipun ya, seperti di video-video YouTube yang lain mengatakan bahwa tanamannya layu. Tapi kalau di saya dengan metode kayak gini tanamannya tidak layu. Teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya gitu ya. Baik teman-teman semuanya, begitulah sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.